Selamat datang Bapak dan Ibu dosen yang berbahagia. Langsung saja, yang pertama adalah video untuk membuat kelas, tutorial untuk membuat kelas. Jangan lupa login ya. Ibu Bapak dosen bisa langsung menuju site administration, kemudian manage courses and categories, kemudian create new course. Oh ya, maaf saya lupa, bahasa bisa diubah. Jika tidak nyaman dengan bahasa Inggris, bisa diubah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Dalam hal ini saya menggunakan bahasa Inggris. Oke, create new course, klik. Tuliskan nama mata kuliahnya. Masukkan kategori yang sudah tersedia. Ini contoh. Tidak perlu diutak-atik. Awal perkuliahan, ini misal saja. Boleh diisi, boleh dilewati. Kemudian deskripsi perkuliahan diisi bebas sesuai keinginan Bapak dan Ibu dosen. Course image ini bisa dilewati, tidak perlu disetting sekarang karena ini hanya untuk cover, halaman cover saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu dosen upload gambar, ini nanti akan muncul sebagai gambar cover mata kuliah. Kemudian course format. Format yang sering dipakai adalah ini, jadi tidak perlu menggunakan yang lain untuk saat ini. Kemudian ini adalah jumlah pertemuan. Jadi seandainya satu mata kuliah yang Bapak atau Ibu dosen ampu adalah 2 SKS, maka 14 pertemuan. Buat 14 pertemuan, klik. Kemudian ini tidak perlu diubah. Ini tidak perlu diubah. Langsung ke save and display. Akan muncul seperti ini. Ini adalah pengumuman seandainya Bapak dan Ibu dosen ingin mencantumkan rules kelas, bisa di sini. Kemudian ini adalah pertemuan yang dimaksud. Seandainya Bapak dan Ibu dosen ingin mengubah judul masing-masing ini, Bapak dan Ibu dosen harus mengeklik ini dulu dan klik ini. Kalau tidak bisa diubah. Sekarang Bapak dan Ibu dosen sudah bisa mengubah judul masing-masing teks yang ada di layar. Mari kita ubah. Setelah semua nama diubah, pastikan sudah benar jumlahnya 14. Cek kembali. Ketika Bapak dan Ibu dosen ingin menambahkan pertemuan, semisal saya akan menambah UTS, maka klik ini. 1 artinya dia akan menambahkan 1 topik di bawah sini. Jika 2, maka dia akan menambahkan 2 topik di bawah sini. Asumsikan saya akan menambahkan UTS dan UAS, sehingga saya butuh 2 topik tambahan. Mari kita tambah. Ya, mari tulis ini UTS, ini UAS. Seandainya Bapak dan Ibu dosen ingin mengurutkan, jangan khawatir. Ini ada tanda, ini bisa diklik tahan, kemudian geser. UTS ada di pertemuan setelah pertemuan ke-7, maka geser ke atas, taruh di antara pertemuan 7 dan 8. Oke, itu untuk menggeser dan mengurutkan seperti ini. Pembuatan perkuliahan selesai. Tutorial kedua, pembuatan aktivitas kelas. Jadi Bapak dan Ibu dosen ingin membuat di masing-masing pertemuan ini dengan slide misalnya atau aktivitas yang lain, bisa menambahkan aktivitas di tombol ini. Mari kita coba menambahkan 1 aktivitas di pertemuan pertama. Setelah mengklik penambahan aktivitas, maka akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu dosen tidak perlu bingung. Yang sering dipakai untuk perkuliahan adalah assignment. Assignment itu untuk mengunggah tugas. Kemudian ini adalah absensi. Kemudian quiz. Kemudian file. Pertama, kita akan membuat absensi dahulu. Kita tambahkan. Beri nama absensi. Oke. Ini saya klik supaya siswa langsung bisa baca. Yang perlu Bapak dan Ibu dosen perhatikan adalah bagian ini. Bagian restrict access. Misalnya, mata kuliah Bapak dan Ibu dosen itu baru dimulai minggu depan, sehingga siswa juga diharapkan pada minggu depan tanggal tertentu itu baru bisa akses. Saya berikan contoh, tambahkan. Nah, siswa hanya bisa mengakses absensi
tanggal 8 pada pukul 10. Nah, dengan format seperti ini, maka ketika kita save, nanti siswa hanya bisa mengakses absen ini pada tanggal 8 dan seterusnya. Setelah Bapak dan Ibu dosen sudah membuat absensi, maka Bapak dan Ibu dosen akan diarahkan menuju halaman ini. Pada halaman ini, Bapak dan Ibu dosen diminta untuk menambahkan sesi. Klik Add Session, ketik sekali lagi. Ini berfungsi memberikan tanda di kalender. Jadi ketika ini dicentang, maka di kalender akan ada tanda tentang absensi ini. Centang saja, tidak perlu dihilangkan. Bagian penting lainnya yang perlu saya tekankan adalah bagian ini. Ketika ini dicentang, maka siswa otomatis bisa mengakses presensi. Ada keuntungannya, jadi Bapak dan Ibu dosen tidak perlu capek-capek membuka web dan mengabsen satu-satu, karena siswa sendiri bisa mengakses presensinya dan mencentang kehadiran. Kalau dalam keadaan seperti ini, siswa-siswa bisa Bapak Ibu awasi. Dengan keadaan seperti ini, Bapak dan Ibu dosen bisa memberi pengawasan melekat. Tapi kalau dicentang seperti ini, siswa bisa otomatis absen sendiri, mengakses presensi dan memberi centang kehadiran. Oke, saya asumsikan saya perlu pengawasan ketat, jadi saya harus menanyakan masing-masing siswa kehadirannya. Saya tidak perlu ini, karena saya sendiri yang akan mengisi absen di laman presensi. Setelah selesai, cek kembali tanggal, pastikan tanggal sesuai seperti perkuliahan. Pertemuan pertama adalah tanggal 8. Pukul sesuaikan seperti pukul kelas. Ya. Setelah tadi di-save, maka akan dibawa ke halaman ini oleh sistem. Bagaimana cara Bapak memberikan absen? Yaitu dengan cara tombol ini. Tombol Take Attendance. Klik, maka akan muncul halaman ini. Tapi kok siswanya nggak ada? Jangan khawatir, kita akan mencoba memasukkan siswa. Cara yang sering dipakai adalah memasukkan sendiri nama-nama siswa. Mari kita coba. Klik Participants, kemudian klik Enroll Users, kemudian klik nama siswa yang akan dicari. Pastikan Bapak dan Ibu dosen sudah melihat daftar presensi mata kuliahnya, siapa saja nama siswanya, masukkan satu persatu. Mari asumsikan seperti ini, siswa yang mengikuti mata kuliah ini adalah siswa yang masuk untuk saat ini berjumlah 4. Setelah selesai, kemudian enroll. Sekarang kelas Anda baru mendapatkan siswanya. Jika nanti kurang bisa ditambahkan sendiri di sini, atau jika salah bisa dihapus lewat tombol ini. Kembali lagi ke halaman absensi di pertemuan pertama. Klik. Seharusnya ini tidak bisa diakses, tapi karena Bapak dan Ibu dosen adalah admin dari mata kuliah ini, maka bisa mengakses. Kembali lagi ke menu untuk mengambil presensi. Ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu dosen bisa menilai kehadiran siswa-siswanya yang sudah terdaftar tadi. Hadir. Misalnya ini terlambat, ini hadir. Kemudian save. Selesai. Siswa tidak bisa mengakses dan tidak bisa mengubah. Setelah save attendance, Bapak dan Ibu dosen bisa mengekspor file kehadiran di sini. Langsung saja oke, maka akan ke-download dalam bentuk Excel format. Demikian video tutorial membuat presensi. Jika Bapak dan Ibu dosen bertanya, mata kuliah yang telah Bapak dan Ibu dosen buat kok tidak muncul di sini? Kenapa tidak muncul di bagian ini? Karena perkuliahannya belum dimulai. Perkuliahan yang tadi saya buat itu untuk tanggal 7 Agustus 2020. Maka jangan khawatir, dia akan muncul di bagian ini. Yes, langsung kita menuju ke mata kuliah yang tadi sudah dibuat. Di pertemuan pertama saya ingin menambahkan tugas, maka langsung ke sini. Tugas. Beri judul. Tampilkan di luar sehingga langsung bisa dilihat. Bisa juga dilewati.
Asumsikan pada tanggal 8 Agustus tugas sudah bisa di-upload. Jadi seperti ini. Jamnya mulai jam 10. Kemudian tanggal deadline ini. Ya, seperti ini. Kemudian bentuk tugasnya itu seperti apa? Apakah mengunggah file atau menuliskan jawabannya di website saja? Untuk saat ini kita gunakan ini. Kemudian setiap siswa boleh mengunggah berapa file. Mari asumsikan hanya satu yang bisa diunggah, yaitu tugas dari mata kuliah tersebut, satu saja, tidak perlu lebih. Kemudian batasi pengunggahan file dengan ukuran maksimal 2 MB. Itu untuk meringankan server. Kemudian kita bisa pilih jenis filenya apa. Asumsikan yang akan kita upload adalah bentuk file dokumen. Setelah dipilih, save change. Ya, dengan demikian yang boleh diunggah hanya bentuk dokumen. Cek kembali. Tidak perlu men-setting ini untuk saat ini, karena tugas itu bisa diakses kapanpun setelah tanggalnya tersedia. Namun, jika Bapak dan Ibu dosen menginginkan agar hanya tanggal tertentu saja itu bisa diakses, maka saya sarankan ke bagian ini. Bapak dan Ibu dosen bisa mengedit sendiri. Ada notifikasi yang tadi saya belum cek ternyata. Tanggal ini adalah tanggal di bawah bulan Agustus, jadi harus kita ubah, disesuaikan. Mari asumsikan saya harus memberikan review ketika tanggal 24 Agustus. Kita coba save. Selesai. Setelah selesai membuat assignment atau tugas, Bapak dan Ibu dosen bisa melihat seperti apa isinya. 4 siswa ini sudah mengunggah atau belum, nanti ada muncul statusnya di sini. Membuat assignment atau tugas selesai. Sekarang membuat kuis. Oke, kita tambahkan kuis. Kuis. Ya, tambahkan. Kemudian beri nama. Tampilkan. Saya ingin mahasiswa saya mengakses kuis ini hanya pada jam perkuliahan saya, yaitu tanggal 8 Agustus. Asumsikan seperti ini. Artinya siswa tidak bisa mencoba-coba kecuali pada tanggal ini. Kalau ini tidak disetting, maka siswa akan bisa mengakses kuisnya mulai dari tanggal 7. Karena perkuliahan sudah diadakan pada tanggal 7 Agustus. Oke, save. Pertanyaan perlu dimasukkan. Karena dengan tampilan seperti ini artinya Bapak dan Ibu dosen belum memiliki soal untuk kuis. Klik edit kuis. Mari kita tambahkan soalnya dengan cara mengeklik tombol add atau tambahkan. Tambah pertanyaan baru. Akan tersedia berbagai macam jenis pertanyaan, tapi tidak semua akan kita bahas. Kita hanya membahas multiple choice, true or false, short answer, dan essay. Kita akan tambahkan keempatnya sekaligus. Yang pertama kita tambahkan multiple choice. Tidak perlu diubah, langsung isi judulnya. Skor, ini untuk skor soal ini saya akan berikan skor. Ini tidak perlu diisi, bisa dilewati. Kemudian ini adalah pilihan. Pilihannya tidak perlu semuanya diisi, hanya yang Bapak dan Ibu dosen saja yang kehendaki. Misalnya saya ingin menulis. Setelah Bapak dan Ibu dosen mengisi 3 pilihan tadi, pastikan grade-nya juga ditentukan. Mana jawaban yang benar, mana yang salah. Dengan presentase skor seperti ini.
Mari asumsikan jika jawabannya salah, skornya 0. Karena tidak ada 0, maka akan saya beri 5%. Jika benar, maka 100%. Save. Pertanyaan pertama sudah dibuat, sekarang pertanyaan kedua dibuat. Nilai jika benar maka 10. Ya. Jawaban yang benar adalah false. Jika siswa menjawab true, maka beri notifikasi. Jika siswa menjawab ini, baik, save, change. 2 pertanyaan, sekarang pertanyaan ketiga. Short answer. Ya, pastikan jawaban yang benar memberikan grade 100, yang salah tentukan sendiri dan sesuai kehendak Bapak dan Ibu dosen. Lewati saja, save change. Kemudian soal terakhir yaitu esai. Ini adalah batasan jawabannya. Berapa banyak baris yang bisa diisi oleh siswa? Bebas, Bapak dan Ibu dosen menghendaki berapa. Paling kecil adalah 5 lines. Mari asumsikan saya membutuhkan jawaban hanya 5 baris. Apakah siswa dapat mencantumkan attachment atau mencantumkan file? Bisa dipilih di sini. Dalam hal ini saya tidak menghendaki itu. Kemudian apabila dicantumkan ada filenya, maksudnya jenis filenya apa, bisa diatur di sini. Ini bisa dilewati, tapi bisa juga diberi sebuah catatan untuk siswa, misalnya jika tidak menyebutkan lengkap maka nilainya dan sebagainya. Mari asumsikan sudah selesai, kita save. Ya, Bapak dan Ibu dosen telah membuat 4 soal. Jika ingin mencoba seperti apa tampilan kuisnya, bisa dilihat di sini. Jika Bapak dan Ibu dosen hanya menghendaki siswanya bisa mengambil kuis sekali saja, tidak boleh lebih, maka harus diedit seperti ini. Edit settings. Kemudian Bapak dan Ibu dosen bisa membatasi berapa kali kuis ini bisa diambil, itu di bagian ini. Grade sekali. Artinya siswa setelah melewati 1 kali mengambil kuis, maka dia tidak bisa memperbaiki lagi atau mengambil ulang. Bapak dan Ibu dosen juga perlu mengatur waktu. Jika ingin membatasi, gunakan menu-menu yang ada di sini. Ya, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Artinya hanya bisa diambil sekali. Pembuatan kuis selesai. Cara mengunggah slide. Langsung menuju halaman
mata kuliah. Kemudian seperti biasa dalam tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu dosen tidak bisa mengedit, sehingga perlu mengeklik ini terlebih dahulu. Kemudian klik ini. Nah, baru bisa diedit. Kita akan mengunggah slide. Mari kita tambahkan aktivitas di sini. Klik. Kemudian pilih bagian file. Klik. Tambahkan. Beri nama seperti biasa. Tampilkan di luar supaya siswa bisa langsung baca setelah memberikan judul dan deskripsi. Kemudian file yang diperlukan bisa diunggah di sini. Tambahkan. Pilih, browse, kemudian langsung unggah saja. Ini file yang nantinya bisa di-download oleh siswa. Save and display. Kembali ke halaman mata kuliah. Tampilannya seperti ini. Sekali lagi mengingatkan Bapak dan Ibu dosen, apabila slide di mata kuliah ini hanya bisa diakses pada waktu tertentu, dihimbau untuk mengubah setelannya di sini. Kemudian di sini. Kemudian di sini. Kemudian ini klik, tambahkan tanggal. Dengan demikian, siswa hanya bisa mulai mengakses pada tanggal yang diinginkan. Selain tanggal yang disebut di sini, sebelum tanggal ini, siswa tidak bisa mengakses. Siswa baru bisa mengakses setelah tanggal ini dan seterusnya. Kembali ke halaman perkuliahan, akan muncul tanda seperti ini. Artinya baru bisa diakses mulai tanggal ini. Pengunggahan slide selesai. Catatan untuk Bapak dan Ibu dosen, kita kembali ke halaman awal, ke beranda. Kita kembali ke beranda. Kemudian, jika mata kuliah yang Bapak dan Ibu dosen buat belum tampil di sini, maka siswa tidak bisa mengakses, tidak akan pernah bisa mengakses. Bagaimana caranya agar mata kuliah yang Bapak dan Ibu dosen buat bisa tampil di bagian menu sini? Bapak dan Ibu dosen bisa setting kembali ke sini, klik. Kemudian klik ini. Kemudian klik ini. Tanggal bisa dimajukan supaya itu tampil, kita buat dekat dengan sekarang, yaitu bulan Maret tanggal 26. Kita buat Maret, tanggal 20 Maret sampai tanggal 29 Juli. Mari buat seperti ini untuk contoh. Semua tanggal di sini harus disesuaikan. Semua tanggal di sini harus disesuaikan. Ini juga harus disesuaikan. Baik, untuk melihat bagaimana tampilannya setelah kita ganti tanggalnya, kembali ke beranda atau dashboard. Klik. Mata kuliah yang Bapak Ibu buat sudah muncul. Itu saja dahulu Bapak dan Ibu dosen yang berbahagia. Beberapa fitur yang telah saya bahas di video ini adalah fitur-fitur dasar untuk mengadakan perkuliahan online Bapak dan Ibu dosen. Selain dari fitur-fitur yang tadi sudah saya jelaskan, bisa mencoba setelan sendiri, dan jangan lupa untuk di cross check dengan siswa. Dicoba. Sekian dahulu video dari saya. Semoga membantu Bapak dan Ibu. Apabila berkenan, mohon like,
subscribe dan komen. Terima kasih.